Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Utari dengan NIM 1813030002. Saya dari kelas HTND jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul hak hidup sebagai hak konstitusional yang bersifat derogable dalam sistem hukum hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu hak hidup dalam konstitusi. Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap manusia. Indonesia merupakan negara hukum di mana salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Indonesia mengakui adanya hak hidup tetapi sebagai hak yang bersifat derogable atau hak yang dapat dibatasi. Artinya, hak hidup di sini bukanlah merupakan hak yang bersifat mutlak. Mengenai jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang dikategorikan derogable right ini dapat dibatasi pemenuhannya apabila suatu negara menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi atau kedaulatan sebagai negara yang merdeka dan membahayakan keselamatan warga negaranya. Hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara tertuang dalam pasal 28A hingga pasal 28I bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen nasional lainnya yang mengatur mengenai hak hidup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Materi selanjutnya yaitu pembatasan hak hidup dalam konstitusi. Mengenai pembatasan hak hidup dalam konstitusi telah diatur dalam pasal 28J Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28J ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak bersifat absolut. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku. Sejalan dengan hak-hak sipil dan politik, pernyataan yang identik dengan pasal 28J Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Materi selanjutnya yaitu legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum nasionalnya. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebab Konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan mengakui legalitas pidana mati dalam beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang yang masih berlaku dan digunakan di negeri ini, seperti pada KUHP. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati, di antaranya yaitu makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 110 KUHP. Yang kedua, melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang diatur dalam pasal 111 ayat 2 KUHP dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dan ada juga dalam tindak pidana khusus yang diancam dengan pidana mati yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang diatur dalam pasal 113 ayat 2, 114 ayat 2, 118 ayat 2, 119 ayat 2, dan 121 ayat 2. Dan tentang tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan tentang tindak pidana hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sudah sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi.
Dan cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.